Baik Ananda semua, kita lanjutkan pertemuan kita dengan submateri bagaimana cara menentukan persamaan pola bilangan. Untuk menentukan persamaan pola bilangan, maka kita akan mempelajari jenis-jenis pola bilangan. Jika ke pertemuan sebelumnya Anda sudah sedikit mengetahui tentang pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Dan ada beberapa lagi pola bilangan yang akan kita pelajari dalam jenis-jenis pola bilangan. Kita langsung saja masuk yang pertama, itu pola bilangan ganjil. Untuk gambar pola bilangan ganjil, pada urutan yang pertama atau U1 itu bolanya ada 1. Dan U2 bolanya ada 3. U3 bolanya ada 5. U4 bolanya ada 7. U5 bolanya ada 9. Maka dengan mengetahui pola tadi dari U1 sampai dengan U5, maka kita sudah tahu bahwa ini penyusunan objek bola ini berdasarkan bilangan ganjil. Sehingga jika kita diminta untuk melanjutkan gambarnya, kita cukup menambahkan bolanya di bagian atas satu lagi bola dan bagian bawah ke kanannya satu lagi bola. Maka setelah U5 itu adalah 9, maka U6-nya berarti adalah 11 sebanyak bolanya. Kita lanjut pada bentuk barisan bilangan. Di sini maksudnya adalah bagaimana pula jika kita susun dalam bentuk angka-angka. Maka susunannya dapat Anda lihat sesuai dengan gambar tadi, di mana U1 terdapat 1 bola, maka kita tuliskan dalam angka 1. Kemudian pada U2-nya terdapat 3 bola, maka kita tuliskan angka 3. Kita lanjutkan 5, 7, 9 sampai U5 ada di gambarnya. Dalam angka bisa kita lanjutkan terus menjadi 11, 13, 15 dan seterusnya. Lalu ada rumus pola bilangan. Untuk apa ini rumus pola bilangan? Tujuannya agar dapat secara cepat menentukan urutan yang diminta oleh soal. Jika diminta U50, kita bisa langsung jawab U50 itu berapa dengan menggunakan rumus pola bilangan. Rumusnya adalah, dicatat rumusnya UN sama dengan 2N dikurang 1. U itu urutan atau suku, N itu yang diminta. Jika diminta urutan 5, maka N-nya adalah 5. Jika diminta 10, maka urutannya N-nya menjadi 10. Rumusnya 2N atau 2 kali N dikurang 1. Contohnya kita akan menggunakan rumus ini dari soal. Itu ada susunan bilangan ganjil sampai 13. Tentukan pola bilangan ke-16. Jika kita lihat U1-nya adalah 1, U2 ada 3, U3 5, U4 7, U5 9, U6 11, U7 13 sampai U7. Tapi kita diminta tentukan pola bilangan atau U ke-16. Tentu dapat kita lanjutkan karena masih dekat, tapi bisa kita gunakan rumus. Karena contoh ini membantu Ananda menggunakan rumus, maka kita akan gunakan rumus dalam menjawabnya. Oke, ini rumusnya UN sama dengan 2N dikurang 1. Karena mintanya ke-16, maka U16 sama dengan 2N. Ya, N-nya diganti ya. N-nya diganti, karena N-nya sama dengan 16, maka 2 kali 16 dikurang 1. Kita selesaikan perkalian dulu. 2 kali 16 berapa? Ya, 32. Berarti sama dengan 32 dikurang 1. Sama dengan 31. Ya. Inilah cara menjawabnya. Jika kita urutkan, kita juga akan dapatkan juga hasilnya 31. Tapi ini cara singkat agar kita langsung jawab berapa U16. Nah, silakan Ananda kerjakan latihan soal 1 seperti yang terlihat di atas. Dia dalam soal meminta
35, berarti N-nya 35 atau U35. Silakan gunakan rumus seperti contoh. Silakan pausekan videonya dan selesaikan soalnya sebelum kita lanjut. Baik Ananda, kita lanjutkan jenis-jenis pola bilangan yang kedua, yaitu pola bilangan genap. Gambar pola bilangan ini adalah salah satu contohnya. Dalam gambar terdapat segitiga. Pada U1, urutan yang pertama, itu ada segitiganya 2 buah saling berhadapan. Sedangkan U2 terdapat 4 buah, ya, 2 pasang berarti ya. Jika U1 sepasang yaitu 2 segitiga, U2-nya ada 4 karena 2 pasang. U3-nya menjadi 3 pasang, berarti ada 6. U4-nya ada 4 pasang, berarti 8. Ya. Maka kita bisa lanjutkan gambarnya. Jika U5 berarti ada 5 pasang juga. Seperti itu. Kita mengikuti pola yang sebelumnya. Jika menentukan apakah pola ini genap atau ganjil, kita tidak melihat objeknya apa yang digunakan, tapi kita lihat antara U1, U2, U3 bagaimana polanya. Jika terdapat bilang ganjil maka ganjil. Jika terdapat bilangan genap setelah kita hitung maka genap. Dan ini adalah bilangan genap karena berpasang-pasangan segitiganya. Kita lanjut bentuk barisan, maka kita rubah ke dalam bentuk angka. Ini dia 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Lalu rumus pola bilangan untuk genap ini rumusnya cukup UN sama dengan 2 kali N. Ya. Contoh dalam penggunaan rumus ini adalah barisan bilangan genap. Katanya kita disuruh mencari pola bilangan ke-17, berarti urutan ke-17. Kita jawab UN sama dengan 2N, maka U17, N-nya 17 sama dengan 2 kali 17 harusnya. Karena N sama dengan 17, maka 2 kali 17. Hasilnya adalah 34. Maka kita mudah menjawab. Jika dia minta N ke 20, maka cukup 2 kali 20 berarti 40. Jika dia minta pola ke 100, cukup 2 kali 100 berarti 200. Mudah ya. Tanpa kita gunakan rumus juga kita bisa cepat menjawab. Namun untuk latihan bisa Ananda lihat di atas. Untuk latihan tetap Ananda gunakan dengan jalannya. Jalannya seperti contoh. Silahkan dijawab UK35. Silahkan pausekan videonya, selesaikan latihan soal 2 ini. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu pola bilangan segitiga. Jadi ada juga pola bilangan segitiga. Untuk gambar, jadi gambarnya seperti ini. Ada lingkaran bulat hitam. Jadi ini sengaja kenapa objeknya tidak dipilih segitiga. Objek segitiga Bapak taruh di bilangan genap. Tujuannya Ananda jangan keliru soal ini. Jangan fokus kepada objeknya apa. Jika objeknya segitiga belum tentu pola bilangan segitiga. Tapi menentukan pola bilangan kita lihatkan. Kita lihat dulu urutan pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu menunjukkan pola apa. Dari gambar pola bilangan, urutan pertama ada 1 buah lingkaran. Urutan yang kedua ada 3 lingkaran. Di sini baru berbentuk segitiga. Urutan yang ketiga ada berapa lingkaran? 6 lingkaran. Ini masih mempertahankan bentuk segitiga. Ada urutan yang keempat berapa buah? 10 ya. Maka ini juga masih mempertahankan segitiga. Jika diminta gambar lanjutan gambar, maka kita cukup tambahkan di sebelah kanan 1 titik mereng ke atas, ya. Kalau Bapak tandai, silakan Anda lihat di sini, ya. Tambahkan 1 bola mereng ke atas sampai ke puncaknya.
maka kita bisa dihitung berapa sih bolanya. Kita lanjut. Bentuk barisan, maka kita tuliskan dalam angka-angka 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, dan seterusnya. Untuk rumusnya, UN sama dengan setengah N dalam kurung 2. Rumusnya, UN sama dengan setengah N dalam kurung N tambah 1. Kita lanjut ke penggunaan rumus. Contoh, ini adalah pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10. Jadi Ananda ingat pola seperti ini adalah pola segitiga. Ya, berarti pola-pola bilangan ganjil, bilangan genap, dan segitiga, Ananda harus terbiasa mengenal angka-angka urutannya agar Ananda mudah menentukan ini pola masuk pola bilangan apa, kayak itu. Kalau dari gambar mungkin mudah, ini pasti segitiga. Karena urutan kedua, ketiga, dan keempat udah bisa kita lihat. Tapi dalam angka-angka, berarti Ananda harus hafal tentang angka-angka urut susunan bilangan segitiga. Kita jawab UN sama dengan setengah N dalam kurung N tambah 1. Karena N-nya 17, maka kita ganti saja N itu 17. UN berarti U17 sama dengan setengah N berarti setengah kali berapa? N-nya berapa? Ya, 17. Ya. Buka kurung tambah 1 berarti N-nya posisi N, kita ganti dengan ya, lihat ada 17. Karena setengah dikali 17 nggak bisa kita selesaikan, kita selesaikan dalam kurung, ditambahkan dulu 17 tambah 1 ya 18. Benar ya? Nah, di sini kita bisa bagi dengan 2. Kalau 17 tidak bisa dibagi 2, maka kita gunakan 18 kita bagi 2. Bisa? Jika bisa, maka cukup coret 18 dan 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9 ya. Maka tinggal kita mengalihkan 1 kali 17 kali 9 hasilnya ya 153. Silakan kerjakan pula soal yang sudah muncul di atas Bapak, soal yang ketiga. Gunakan cara penyelesaiannya seperti contoh. Oke, selamat bekerja. Silakan kerjakan dulu, pausekan videonya sebelum kita lanjut. Baik Ananda, karena waktunya nanti terlalu panjang kita membahas jenis-jenis pola bilangan keseluruhan. Karena totalnya ada 6 jenis pola bilangan yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini cukup 3 saja dahulu, dan 3 lagi kita akan jawab pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk kesimpulan, silakan Ananda tulis kesimpulan di buku catatannya. Nanti fotokan apa kesimpulan yang Ananda buat. Tidak melihat benar atau salah kesimpulan, tapi bagaimana Ananda bisa mengungkapkan dengan bahasa, dengan kata-kata yang mudah ditangkap oleh orang melalui tulisan Ananda. Jadi silahkan sampaikan saja apa pendapat Ananda tentang kesimpulan pembelajaran dari jenis 1 sampai jenis pola bilangan yang ketiga. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.